Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kurniawati di channel saya Kurniawati. Hari ini kita membahas tentang ketenagakerjaan kelas 11 di kurikulum 13. Oke, materi ketenagakerjaan hari ini yang kita bahas yang pertama itu menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja. Yang kedua itu kita mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja dan yang ketiga mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan. Apa itu yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja? Kita bahas satu-satu ya. Ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kalau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Itu adalah pengertian menurut Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2003. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau 15 tahun hingga 64 tahun. Nah, kesempatan kerja itu apa? Kesempatan kerja itu adalah peluang atau kondisi yang menunjukkan tersedianya lapangan kerja bagi orang yang bersedia dan sanggup bekerja, bagi yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Oke, kita lihat gambar-gambar berikut ini adalah contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Yang pertama itu adalah gambar seorang anak kecil yang sedang duduk di ayunan. Anak kecil ini bukanlah sebagian dari angkatan kerja, karena batas umur angkatan kerja itu adalah dari 15 tahun sampai 64 tahun. Yang di bawahnya adalah seorang tukang bangunan atau buruh bangunan, contoh dari tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kalau yang di atas ini ibu-ibu cantik ini adalah contoh dari ibu guru, profesi ibu guru yang merupakan salah satu profesi yang harus terdidik. Yang di bawah ini apa? Ini adalah seorang chef wanita, salah satu jenis tenaga kerja yang merupakan terlatih. Beda ya antara guru sama chef. Sekarang kita membahas tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu terbagi atas dua. Yang pertama, mereka yang bekerja penuh atau full employment. Mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat antara lain bekerja 40 jam kerja per minggu dan memiliki upah minimum regional dan sesuai dengan latar belakang pendidikan ataupun keahliannya. Yang kedua, mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari tambahan kerja di sana sini. Yang berikutnya kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama itu usia tenaga kerja, yang kedua tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian, yang ketiga lapangan kerja yang tersedia, yang keempat jumlah angkatan kerja yang tersedia, 5 besarnya permintaan total masyarakat, 6 besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta, yang ketujuh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, kedelapan ekspor dan impor yang dilakukan, 9 kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah, dan yang terakhir 10 kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Oke, sekarang kita membahas tentang tenaga kerja. Yang pertama itu berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja yang dalam kegiatannya itu lebih banyak mengandalkan tenaga fisik, seperti pekerja bangunan, sopir angkutan umum, dan penyapu jalan. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja yang dalam kegiatan itu lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksinya, contohnya manajer, direktur, dan konsultan. Sekarang tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang, misalnya dokter, hakim, pengacara, dan guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja, contohnya tukang masak atau chef, sopir, pelayan toko, montir, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.
Tenaga kerja ini adalah tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja seperti kuli bangunan, buruh gendong, dan pembantu rumah. Berikutnya kita masih membahas tentang tenaga kerja dan nanti dilanjutkan tentang masalah ketenaga kerjaan. Tenaga kerja yang ketiga itu berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Tenaga kerja itu terbagi atas dua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan, contohnya karyawan bagian produksi. Kalau tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik, contohnya tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Selanjutnya kita membahas tentang masalah-masalah ketenaga kerjaan. Indonesia itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja. Apa saja sih masalah-masalah tenaga kerjaan yang ada di Indonesia? Yang pertama, itu tingkat penganggurannya yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerjanya yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Indonesia itu sangat luas, terdiri atas pulau-pulau yang dimana kita itu tersebar tidak merata di seluruh pulau-pulau yang di Indonesia. Terus kita itu juga tingkat kelahiran itu tinggi, tapi tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan. Masih banyak kita anak-anak yang masih putus sekolah, yang tidak kuliah, jadi tidak punya kemampuan untuk masuk ke dalam dunia kerja. Kita jadinya kalah dengan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Itu adalah salah satu masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran saya hari ini. Sampai ketemu di part berikutnya masih tentang ketenaga kerjaan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.